Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita melanjutkan kembali pertemuan rutinitas kita, yaitu pertemuan P2K2. Nah, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, masih ada nggak ibu-ibu yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Ya, masih ingat, Bu? Ya. Ya, sebelumnya kita membahas tentang stimulasi pada anak usia 6 sampai 12 bulan. Jadi, apakah sudah diterapkan di rumah ibu-ibu atau sudah dipraktekkan di rumah untuk menerapkan materi yang sudah kita pelajari? Oh ya, sudah Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya ibu-ibu sudah menerapkan di rumah mengenai materi sebelumnya. Jadi, hari ini kita lanjut kembali materi kita mengenai stimulasi pada anak usia 1 sampai 2 tahun agar terhindar dari anak stunting. Jadi adapun tujuannya pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui pentingnya stimulasi pada anak usia 1 sampai 2 tahun untuk mencegah anak stunting. Nah, sebelum kita lanjut ibu-ibu ya, jadi saya punya yel-yel untuk kegiatan kita pada hari ini. Ketika saya mengatakan cegah stunting, maka ibu-ibu harus menjawab lakukan stimulasi. Ya seperti itu ya Bu ya. Oke, kita mulai Bu ya. Cegah stunting, lakukan stimulasi. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi seperti kita ketahui ya ibu-ibu bahwa kita semuanya pasti punya anak di rumah. Jadi khusus untuk anak usia 1 sampai 2 tahun ini merupakan masa anak sedang aktif-aktifnya gitu ya. Jadi pada masa ini anak mulai belajar merangkak, berjalan, berbicara dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai orang tua harus mengawasi anak kita agar tidak terjadi dari hal-hal yang kita inginkan, misalnya menjauhkan benda-benda tajam, kemudian dan alat-alat yang berbahaya lainnya. Nah, jadi langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan stimulasi pada anak 1 sampai 2 tahun. Yang pertama, kita dapat mengenalkan gitu ya, ibu-ibu mengenalkan kepada anak-anak kita mengenai anggota tubuhnya, mulai dari kepala, kemudian telinga, hidung, mata, tangan, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Agar menambah pengetahuan anak-anak kita mengenai anggota tubuh yang ada pada dirinya atau pada kita. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan untuk menstimulasi anak? Yang kedua, bisa dengan cara melakukan bermain bersama anak. Misalnya bermain melempar bola atau menangkap bola. Nah, itu tujuannya nanti untuk meningkatkan keaktifan anak. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan untuk menstimulasi anak pada usia 1 sampai 2 tahun? Yang ketiga, kita juga bisa mengajarkan anak-anak bernyanyi. Misalnya kita mengajarkan anak-anak bernyanyi sambil mempraktekkan dalam nyanyian tersebut. Misalnya lagunya bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, sambil kita memperagakan kepada anak-anak kita. Kemudian apalagi kita mengajarkan anak kita untuk berbicara. Bagaimana caranya Bu? Kita harus menstimulasi, misalnya kita buat sistem kata bersambung. Misalnya dengan menyebutkan nama A, ya seperti itu ya. Jadi ini juga nantinya akan merangsang kemampuan verbal anak dalam memahami kosakata ataupun bahasa dan lain sebagainya. Kemudian apalagi Bu, kita juga dapat misalnya mengajak anak-anak kita untuk bermain, misalnya bermain
boneka misalnya, atau membuat boneka dari kain, misalnya dari kain sarung. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kreativitas anak kita. Nah, apalagi Bu yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi? Misalnya, kita dapat mengajarkan anak kita untuk menjaga keseimbangan dirinya, misalnya gitu ya Bu. Kita mengajarkan anak kita untuk berdiri dengan satu kaki. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan dalam tubuh anak kita, seperti itu. Kemudian apalagi ibu-ibu, kita juga bisa membawa anak kita misalnya ke kebun binatang gitu ya. Kita mengenalkan misalnya bermacam-macam hewan yang ada di kebun binatang, misalnya gajah seperti itu ya, harimau ya, kita tunjukkan ini harimau gitu. Kemudian misalnya lagi gajah nak, seperti itu ya Bu. Jadi pada usia anak 1-2 tahun ini memang pada masanya anak-anak kita harus distimulasi agar terhindar dari stunting, atau untuk menghindari anak kita tidak stunting. Nah, apalagi yang perlu kita pelajari Bu. Jadi hendaknya stimulasi ini kita lakukan secara berkesinambungan gitu Bu ya. Jadi usahakan menstimulasi anak sesering mungkin, jangan sampai terputus seperti itu. Kemudian lakukanlah stimulasi dengan cara yang menyenangkan atau bergembira, sehingga anak merasa tertarik untuk mengikuti kegiatan stimulasi tersebut. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan ibu-ibu? Ya, tidak ya Bu ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Jadi kita sebagai orang tua memang perlu melakukan stimulasi pada anak-anak kita, khususnya pada anak usia 1-2 tahun. Ini merupakan masa-masa aktifnya anak-anak gitu ya. Jadi kita pun perlu melakukan stimulasi ataupun rangsangan yang positif agar nantinya anak kita menjadi anak yang cerdas, pintar, sehat, dan jauh dari stunting. Seperti itu Bu, ibu-ibu ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa materi ini ibu-ibu terapkan di rumah, kemudian dipraktekkan gitu ya. Minggu depan akan saya review kembali materi ini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, hendaknya ibu-ibu aktif atau mempunyai partisipasi yang bagus dalam penggunaan khususnya bantuan sosial PKH untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak kita, khususnya pada usia 1-2 tahun. Jadi saya tutup pertemuan kita pada hari ini dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.